Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Yunita dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mataram. Di sini saya bakalan membahas tentang komunikasi sosial masyarakat, dan mungkin teman-teman pernah mendengarkan tentang komunikasi sosial masyarakat. Kalau berbicara tentang komunikasi sosial masyarakat, berarti kita berbicara tentang manusia sebagai makhluk sosial. Pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu membutuhkan orang lain untuk melakukan interaksi, untuk melakukan komunikasi, kebutuhan fungsi sosial lainnya. Mungkin di sini kita bisa melakukan komunikasi atau interaksi sosial dengan individu lainnya, individu dengan kelompok lainnya, kelompok dengan kelompok lainnya. Maksudnya individu dengan individu ini kita melakukan curhat kepada sahabat kita tentang persoalan cinta, mungkin keluarga, orang terdekat kita, mungkin tentang kuliahan kita, tentang rumitnya tugas, mungkin kemungkinannya kita melakukan curhat itu. Mungkin teman kita ini melakukan tindakan balik, memberikan solusi atau memberikan sumbangsi moralnya kepada kita. Terus yang kedua itu kalau individu dengan kelompok itu, ketika saya melakukan presentasi di depan sendirian, terus teman-teman menyimak apa yang saya presentasikan. Ketika teman-teman yang menyimak ini tidak mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman melakukan tindakan balik, menanyakan apa yang tidak dimengertinya. Itu sudah terjadi komunikasi di dalam ruangan tersebut. Terus yang kedua itu antara kelompok dengan kelompok itu contohnya seperti kita melakukan diskusi bersama tentang COVID-19, orang yang sembuh dalam COVID-19, orang yang terjangkit penyakit COVID-19, berapa yang meninggal. Ini kita bisa berdiskusi kayak gitu, berdiskusi tentang negara yang lagi marak-maraknya sekarang itu, seperti undang-undang Omnibus Law ya, yang menjadi pertentangan bagi kita semua, bagi masyarakat Indonesia. Mungkin itu. Jadi mungkin itu saja pemaparan sedikit tentang komunikasi sosial masyarakat. Di sini saya bakalan masuk kepada salah satu teorinya yang menjadi pusat perhatian saya. Teorinya itu tentang teori pertukaran. Mungkin teman-teman belum memahami apa itu teori, jadi saya bakalan menjelaskan sedikit tentang teori. Jadi teori itu adalah kita membaca, mengepresentasikan apa yang kita lihat. Mungkin itu yang sedikit pengertian teori atau pembahasan tentang teori. Jadi saya masuk kepada teori penukaran. Jadi teman-teman, yang kita bahas selanjutnya adalah tentang teori, karena titik fokus kita itu adalah teori pertukaran. Jadi teori pertukaran itu teman miring dikit. Jadi teori pertukaran itu teori yang melihat komunikasi sebagai proses interaksi yang dibentuk oleh pertukaran antara aktor dengan lingkungan. Jadi reaksi dari lingkungan itu menentukan tindakan sosial yang diambil, gitu teman-teman. Mungkin teman-teman sudah kita lalui bersama ya, kita sudah membahas bersama tentang komunikasi sosial masyarakat, dan salah satu teorinya itu yaitu teori pertukaran. Jadi untuk keterkaitannya, kedua-duanya ini sangat terkait ya teman-teman. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ini tuh sama-sama membahas tentang bagaimana melakukan komunikasi, bagaimana kita melakukan interaksi sosial di masyarakat. Mungkin itu sih keterkaitannya teman, sedikit keterkaitannya. Dan mungkin sampai di sini saja ya teman-teman, kita bahas tentang komunikasi sosial masyarakatnya.
Mungkin kita bisa bahas lanjut ke lain waktu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.